like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never gonna die. I wanna live forever, forever in your heart. Oh. Oke, what's up guys? Hari ini hari Selasa tanggal 15 bulan Februari tahun 2022. Kita bakal mulai analisa market untuk sesi New York malam ini. Untuk berita ekonomi ya jam kalian bisa lihat di sini ya ada PPI USD jam setengah 10, nanti ada CB Leading Index. Aussie juga bakal ada CB Leading Index di jam setengah 11 malam ntar. Kita mulai dari ZB. ZB ini nggak ada perubahan ya. Sebelumnya dia punya tendency short berhasil mencapai target, tendency short kedua dengan anchor yang sama berhasil mencapai target. Dan di sini ada kemungkinan dia bakal squeeze ke tendency short selanjutnya. Dan jika memang benar dia bakal squeeze naik ke atas, itu akan ngebuat kemungkinan sell di bank atau bahkan di indeks saham. Nah, sekarang ini kalau dia ngebuat low baru lagi, kemungkinan kita bakal aktifin tendency short yang baru, yang sebelumnya di sini gagal sudah ya. Tapi kalau dia ngebuat low baru lagi, mungkin nanti kita bakal bisa narik tendency short selanjutnya. Untuk ZB sekarang kita berada di no man's land, kita nggak tahu. Bank kalau lihat dari daily-nya ngebuat pattern head and shoulder di mana ini kemungkinan bearish ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia kembali ke kemungkinan long setup yang bereaksi di 382. Kalau kita zoom in di intraday ya. Sudah punya short yang bermain. Ya. Dan ini yang kita akan jadikan konfirmasi jika memang support di bawah kita ada support. Jika bank bisa nge-break $5.141 HWB shortnya, maka itu akan menjadi konfirmasi support di bawahnya. Selama kita masih berada di bawah $5.141, bank masih bearish ya. Dimana kalau bank masih bearish, kemungkinan indeks saham juga masih bearish. Kita lanjut ke indeks saham. Kita lihat dari VIX. VIX udah berhasil nge-break. Jadi ini anchor yang gua pakai di kontrak originalnya ya. Ini 3305. Sorry, zoom out dulu. 3308. Jadi yang ini kontrak Maret yang gua pakai jadi indikator. Di sini dia sudah nge-break 618 short. Mana ini bisa menjadi potensi bullish skenario untuk VIX. Jika VIX bullish, maka indeks saham bearish. Tapi kalau kita lihat di intraday time frame ya, sebelumnya VIX punya long yang berhasil mencapai target, ngeblow up targetnya, dan dia ngebuat tensi yang berhasil mencapai target, dan setelah itu gagal. Nah, di sini memang ada kemungkinan dia bakal full retracement, tapi yang mencegah kita bakal naik di VIX yaitu, jadi setelah ekstensi tadi gagal, dia punya short di trade di 382 dan sekarang kemungkinan berada di ekstensi. Dan kalau kalian lihat di sini ada partisipasi short walaupun ya berapa pip gitu ya. Dan ini yang kita gunakan terus, ini yang kita terus tarik sebagai konfirmasi jika memang ada support di bawah. Oke. Jika VIX bisa ngebreak tensi short ini, kemungkinan dia bakal punya tradisional long selanjutnya. Ya. Jadi untuk VIX
Biris selama berada di bawah 26,470 dolar. Berarti masih ada petanda bullish untuk indeks saham. Jadi S&P di sini dia kalau kita ngelihat dari daily ada di short ya 618 oleh sloppy. Kalau ngelihat dari time frame besarnya kita masih bearish ya, dan kita di sini sudah memulai short ini di hari Jumat. Berhasil ngebreak target bahkan dan gagal. Jadi sama ya, kalau di di fix kita gagal ekstensi longnya, di S&P kita gagal ekstensi shortnya, dan kemungkinan sekarang S&P berada di full retracement shortnya. Apa yang akan mencegah kita jatuh? Apa yang akan mencegah kita turun atau bakal tetap naik? Yaitu, jadi ini hari Senin kemarin ya, Senin wajar dia choppy ya, makanya Senin itu bukan hari yang terbaik buat nge-trade. Dan di hari Selasa ini kita di sesi Eropa, market sudah mulai teknikal, di mana di sesi Eropa market partisipan ngelong di 0,5 dan berhasil mencapai target. Jadi sama situasinya dengan fix ya, cuma di fix itu short, ini long. Lihat di sini ada partisipasi long di 382 ya, front run. Jadi kalau di fix tadi dia front run di 382 juga untuk shortnya, dan di S&P front run di 382 longnya. Dan kita lihat di sini ada reaksi taking profit, dan ini yang terus kita gunakan sebagai bullish above line untuk malam ini. Jika S&P bisa ngebreak ekstensi long ini, maka kemungkinan dia bakal punya traditional short, dan kemungkinan itu akan menjadi konfirmasi resisten di atasnya. Jadi untuk S&P masih bullish selama berada di atas 4.437 dolar. Sama dengan Dow ya. Sama semua. Dow juga di sesi Eropa ada bid blow up target. Justru di sini Dow lebih teknikal ya. Kalian bisa lihat sini ada reaksi profit taking level, dan ini yang tetap kita gunakan sebagai bullish above line. Jika ekstensi long ini berhasil di break, maka itu akan menjadi kemungkinan konfirmasi dari resisten di atasnya. Jadi untuk Dow US 30 selama masih berada di atas 34.782 dolar, Dow masih bullish. Kalau ini berhasil di break, kemungkinan kita bakal punya tradisional short. Nasdaq kita lihat dari daily ya, kita berada di bawah, kita berada di dalam shortnya daily, dan di sini di time frame yang lebih kecilnya kalau kita zoom in, Nasdaq sudah punya short yang di trade itu kemarin di hari Jumat, berhasil nembus targetnya, dan dia sini ngebuat ekstensi di trade di 382, dan setelah itu gagal. Ketika masuk hari Senin dia choppy ya, wajar hari Senin itu choppy ya, udah sering gue jelaskan, dan sekarang kemungkinan dia berada di full halfway back shortnya. Sudah ada long sama kayak indeks saham yang lainnya. 82 berhasil mencapai target, dan kita gunakan ekstensinya sebagai level untuk konfirmasi jika ada resisten yang di atas. Jadi untuk Nasdaq masih bullish di intraday levelnya ya, selama berada di atas 14.429 dolar. Oke, jadi yang kita lihat dari indeks saham sekarang di intraday-nya kita bullish selama fix berada di bawah ekstensinya, selama belum break ekstensi shortnya, dan indeks saham selama berada di atas ekstensi longnya ya. Kalau indeks saham bullish biasanya dolar melemah. Kita lihat dari USD Japanese Yen. Nah, USD Japanese Yen masih berada di ekstensi weekly longnya.
Dan kalian lihat di sini kita berada di range atas lagi. Jadi balik ke atas lagi, di mana ini yang akan ngebuat jika kita mau long di sini bahaya ya, karena kita sudah balik ke range atasnya. Di daily kita punya long yang sloppy namun berhasil mencapai target ya, bisa dilihat reaksi profit takingnya kembali ke resisten di atas. Bisa aja sekarang USD Japanese Yen bakal balik full retracement dari low yang dibuat di 24 Januari ke high yang baru di 10 Februari tadi. Bisa. Dan ini yang makanya gue bilang ini bahaya jika kita sudah berada di tengah-tengah. Dan ini kita sekarang berada di level yang ini. Kita supaya aman, kita tarik yang dari paling low. Di hourly time frame ya, kita ngelihat di sini sudah ada potensi trade pelemahan dolar. Ya. Ada potensi trade pelemahan dolar. Nah, jika USD Japanese Yen bermain trade pelemahan dolar ini akan ngebuat dolar melemah jika dia bermain. Oke. Tapi kalau dia break, maka dolar menguat. Jadi untuk USD Japanese Yen bearish selama masih berada di bawah 115,833 dolar. Euro di daily-nya kita memang masih berada di bawah resisten ekstensi short. Ya. Kalau kita zoom in di sini di daily juga, kita habis bounce dari halfway back longnya di 50% retracement dari low tanggal 28 ke high 10 Februari. Kita punya reaksi long ya. Kalau zoom in, kemungkinan kalau memang yen tadi berhasil bermain shortnya, kemungkinan euro bakal ngebuat long setup di sini. Ya. Jadi sekarang kita memang ada potensi pelemahan dolar. Jadi untuk euro bullish selama berada di atas 1,13 dolar. Jadi dari USD Japanese Yen dan euro kita melihat potensi pelemahan dolar malam ini. Aussie memang dalam time frame yang lebih besar kita masih berada di bawah short juga. Ya. Tapi di sini kita bisa ngelihat Aussie ngebreak short yang dibuat dari high di 13 Januari ke low di 28 Januari. Dia ngebreak bulanan high low ya. Dan kalau kita zoom in di time frame 4 jam, ini sudah ada long setup yang berhasil di trade mencapai target, dan kita bereaksi lagi di full retracement 50% longnya. Lihat ke time frame 1 jam. Nah, di sini dia sudah punya short ya. Tapi setelah itu dia gagal ngebuat series di mana sore ini tadi break di CC Eropa. Maka kemungkinan kita bakal punya counter trade atau counter trade long sama kayak euro. Jadi untuk Aussie selama berada di atas 0,71129 dolar, Aussie untuk hari ini bullish. Ini lagi-lagi clue pelemahan dolar. Nah, the GBP, lihat dari daily, kita memang masih berada di full retracement series shortnya. Ya, pertama, 2 berhasil mencapai target, 3. Tapi di sini juga sama kasusnya dengan Aussie, dia sudah ngebreak long yang dibuat high di tahun 2022 ini ke low di tahun 2022 ini. Dia sudah ngebreak shortnya. Dan kalau kita ngelihat di sini sampai 4 jam, kita punya long yang bereaksi 50% dan belum berhasil mencapai target, dan di sini dia kembali lagi ke 50% retracement yang ngebuat double bottom. Jadi untuk GBP kemungkinan dia bakal punya long setup juga. Lagi-lagi ini clue
pelemahan dolar di mata uang. Lanjut ke gold. Gold ini kita perlu zoom out lagi ya. Gold kemarin baru aja kembali ke high yang sama yang dibuat di tanggal 16 November tahun 2021. Di mana ini merupakan halfway back short tahunan ya. Jadi sudah selama 1 tahun ini gold cuma ranging. Oke. Sorry. Oke. Di sini yang perlu kita hati-hati ya weekly short yang tadi. Ya, jadi next longnya ini bahaya. Bisa aja dia bakal balik ke range bawahnya. Bisa aja dia bakal balik ke 1777 dolar. New York selalu dapat fill mereka, selalu dapat order mereka. Dan yang kita lihat sekarang ya, sebelumnya gold kemungkinan dia punya long yang agresif di 382 ya, front run, dan kemungkinan sekarang yang kita lihat adalah reaksi long yang ini. Oke. Kalau long yang ini di break ya, tradisional series long ini di break, nggak nutup kemungkinan gold bakal jatuh ke 1777 dolar. Jadi untuk gold sekarang menurut gua masih bullish selama berada di atas 1843 dolar. Kita perlu lihat partisipasi dulu. Partisipasi dan konfirmasi kemungkinan ya nanti ya. Untuk level support di bawah ini. Kita udah ngeliat di sini udah ada wick ya. Ada partisipasi sedikit. Kalau bilang bisa naik, kita bakal track terus. Kita perlu hati-hati karena dia sudah balik ke range atas selama 1 tahun ini. Kalau dia break, dia bisa balik ke 618, sorry, ke 50%, ke 1777 dolar lagi. Kalau bisa aja dia bakal bolak-balik di sini. Kalau bisa break lagi, kita udah semakin jatuh lagi. Dan yang terakhir, Bitcoin masih nggak ada perubahan ya. Pagi ini kita lihat reaksi pump ya, di mana saham-saham juga lagi naik dan Bitcoin juga mengikuti gerakan para saham, gerakan indeks saham. Ini dia juga sudah mengonfirmasi support ekstensi kita ya, karena udah ngebreak 618 shortnya. Kemungkinan kalau memang ada potensi entry lagi yang ini ya, dan nggak perlu kaget juga, bisa aja dia bakal balik lagi ke range 50% atau mungkin bisa ngebreak. So bagi kalian yang kemarin sudah ngelong, di manage risk kalian, mungkin sekarang take profit sebagian. Jadi di sini Bitcoin masih bullish selama masih berada di atas 41.430 dolar, mentargetkan 47k sebagai target ekstensi long ini. Itu dia analisa untuk hari ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika merasa terbantu dengan analisa ini, silahkan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam. Ntar kalau mau ikut join trading room, gua bakal ada di Discord jam 10 ya. Kalau mau ikut silahkan, kalau mau nanya-nanya juga bisa di situ. Thank you. I wanna be immortal.